Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alesta, Kepala Instalasi Rekam Medis. Saya ditugaskan untuk memaparkan terkait regulasi dan aspek legal rekam medis elektronik. Apa sih rekam medis? Nah, ini yang setiap hari Bapak Ibu atau PPA mengisi, melengkapi rekam medis. Jadi, pengertian rekam medis adalah dokumen yang berisikan data, identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi, tidak hanya pemeriksaan saja, dari mulai identitas pasien pun harus terrecord atau tertulis di dalam rekam medis. Untuk penyelenggaraan rekam medis, di sini ada beberapa unsur. Yang pertama ada SDM. Siapa saja sih yang wajib mengisi rekam medis? Disebutkan di sini bahwa ada dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan lain itu wajib mengisi rekam medis. Ada juga unsur Fasiankes, di mana fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengelolaan rekam medis. Jadi tidak hanya diselenggarakan, tapi harus dikelola agar rekam medis lebih bernilai guna. Untuk waktu rekam medis kapan dilakukannya? Yaitu dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau dinyatakan meninggal. Kemudian untuk kepemilikan, dokumen rekam medis itu milik siapa? Dokumen rekam medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan. Dan isinya itu berupa informasi medis, merupakan milik pasien, yaitu resume medisnya atau ringkasannya. Untuk pemanfaatannya terdiri dari untuk pemeliharaan kesehatan, alat bukti dalam proses penegakan hukum, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembayaran biaya, dan lain-lain seperti untuk BPJS atau JKN, jasara harja, dan asuransi-asuransi. Untuk perkembangan rekam medis ada terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada rekam medis. Kita masih ada di posisi rekam medis yang paling atas ini, atau rekam medis konvensional. Mungkin sekarang tidak melulu manual, tapi sudah hybrid ya, karena beberapa sudah ada aplikasi seperti PACS untuk lab dan lain-lain. Nah, ada rekam medis elektronik. Dari rekam medis konvensional itu maju ke dalam rekam medis elektronik. Kemudian ada lagi rekam medis kesehatan elektronik dan juga rekam medis kesehatan personal. Pembahasannya sekarang kita akan menitik beratkan ke dalam pembahasan rekam medis elektronik. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bab 8 menyebutkan terkait kewajiban dan hak. Di pasal 29, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban, ada dari poin A sampai poin J. Disebutkan di dalam poin H bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. Jadi tanpa terkecuali semuanya rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Ini ada banyak peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang terkait penyelenggaraan rekam medis. Di antaranya ada PP nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran. Ada surat edaran Dirjen Yanme tahun 95 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir RM dasar dan pemusnahan arsip RM di rumah sakit. Ada surat keputusan Dirjen Yanme tahun 96 tentang penggunaan klasifikasi ICD-10 di rumah sakit. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 71 tentang ketentuan pokok kearsipan, karena rekam medis berkaitan juga dengan kearsipan. Ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Disebutkan kembali ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ada PMK Nomor 290 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Dan juga ada PMK Nomor 1171 Tahun 2011 tentang sistem informasi rumah sakit. Ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, PMK Nomor 55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan rekam medis.
Ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Karena SIM-RS dengan rekam medis sekarang sangat terkait satu sama lain. Ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Ada PMK Nomor 36 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Jamkes pada SJSN terkait pencegahan kecurangan. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau ITE. Ada PMK Nomor 46 Tahun 2017 tentang strategi e-kesehatan nasional. Ada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang perubahan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Ada juga PMK Nomor 20 tentang 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, di mana 2019 ini sudah mulai banyak PMK atau undang-undang yang mengatur terkait telemedicine karena dengan berkaitan dengan kondisi COVID. Ada peraturan penyelenggaraan rekam medis juga ada di KMK nomor 312 tahun 2020 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Ada surat edaran Menkes 303 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Ini dari 2019, 2020 itu banyak PMK atau surat edaran Kementerian Kesehatan terkait COVID. Ada juga tentang Mahkamah Konsil Etik Kedokteran tentang fatwa layanan telemedis dan konsultasi daring khususnya di masa pandemi COVID-19. Ada Perkonsilnya nomor 74 2020 tentang kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi COVID 2019 di Indonesia. Ada juga ini di PMK nomor 21 2020 tentang Renstra Kemenkes 2020 sampai 2024, di mana di Renstra Kementerian Kesehatan 2020 sampai 2024 bahwa presentasi rumah sakit yang menerapkan rekam medis elektronik itu harus 100% di tahun 2024. Jadi sekarang masih dalam tahap penyempurnaan dan di 2024 semua rumah sakit harus menerapkan rekam medis elektronik. Tapi tidak hanya rekam medis elektronik saja. Di sini disebutkan di dalam Renstra bahwa rekam medis elektroniknya itu harus terintegrasi. Di dalam PMK 21 2020 tersebut, menuju rekam medis elektronik terintegrasi, disebutkan bahwa rekam medis elektronik itu tidak hanya sekedar memindahkan dari kertas ke layar, tapi harus terintegrasi dari mulai pasien masuk sampai dengan pasien pulang. Terus bisa juga nanti bisa dikelola untuk pelaporan pada akhirnya. Karena saat ini yang di kita ini diselenggarakan rekam medisnya masih rekam medis konvensional, terkait pelaporan masih harus dilakukan manual. Di dalam PMK tersebut juga menyebutkan bahwa pengembangan dilakukan terhadap sistem rekam medis elektronik yang dapat mendukung pertukaran data resume medis pasien antar rumah sakit atau smart care. Jadi pada periode 2020 sampai 2024, sistem informasi kesehatan diarahkan untuk pemantapan layanan informasi kesehatan yang lebih cepat, valid, resource sharing, pemantapan sistem informasi kesehatan standar berbasis elektronik terintegrasi, dan pemantapan penerapan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi perbaikan SIK melalui SISRUT ini diaplikasikan sebagai sistem informasi penyelenggaraan kesehatan terpadu berbasis informasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 1128/2022 tentang standar akreditasi rumah sakit, rekam medis masuk ke dalam kelompok manajemen rumah sakit. Ini disebutnya manajemen rekam medis informasi kesehatan.
Di dalam kelompok akreditasi tersebut ada 13 standar, yaitu kelompok akreditasi komponen manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Di standar MRMIK 1 dan 2 disebutkan ada regulasi perlindungan data, kerahasiaan, keamanan, integritas data, hak akses data, evaluasi kepatuhan terhadap kerahasiaan, upaya perlindungan data, monitoring, evaluasi, dan perbaikan. Jadi kami SIMRS dan Rekam Medis berkolaborasi atau bekerja sama dalam pemenuhan standar Mr. MIC ini. Standar MRMIK 5 sampai 12 juga ada terkait regulasi pengisian dan pelepasan informasi termasuk hak pasien atas informasi berupa ringkasan. Jadi pasien berhak mendapatkan isi rekam medis yang berupa ringkasan. Kemudian ada regulasi penyimpanan dan pemusnahan rekam medis. Di standar Mr. Make 13, di situ disebutkan 13.1 terkait pengelolaan downtime atau waktu henti di mana kita nanti tidak bisa menggunakan aplikasi di saat downtime itu terjadi. Downtime ini dibagi menjadi dua, yaitu downtime yang memang terjadwal atau dijadwalkan, dan downtime yang tidak terjadwal. Nah, ini biasanya akan dikonfirmasi atau diumumkan oleh bagian SIMRS jika terjadi downtime. Kemudian lahirlah PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Ini sebagai pengganti PMK nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Disebutkan di pasal 3 bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Jadi tidak hanya kita sebagai rumah sakit saja yang wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Disebutkan di situ bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib melakukan rekam medis elektronik yang terintegrasi, diantaranya tempat praktek mandiri dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan lainnya. Di situ juga ada disebutkan bahwa puskesmas, klinik, apotek, laboratorium kesehatan, balai, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri itu wajib melakukan atau menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi. Ini tadi sempat disinggung terkait RKE atau rekam kesehatan elektronik. Sebelumnya ini ada penjelasan terkait rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik yaitu rekaman atau catatan elektronik mengenai informasi kesehatan individu yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan atau dirujuk oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang di satu organisasi pelayanan kesehatan. Jadi minimal sudah terintegrasi dari mulai awal sampai pasien pulang di satu rumah sakit. Nah, untuk rekam medis kesehatan elektronik, jadi tidak hanya rekam medis elektronik, tapi kita harus menuju ke rekam kesehatan elektronik, yaitu di mana rekaman elektronik mengenai informasi kesehatan yang mengikuti standar interoperabilitas nasional dan dibuat, dikumpulkan, dan dirujuk oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang pada lebih dari satu organisasi pelayanan kesehatan. Skupnya ini lebih luas untuk rekam kesehatan elektronik. Di sini ada prinsip rekam medis elektronik. Yang pertama adalah terkait keamanan data. Rekam medis harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi kerahasiaan, integritas, ketersediaan, serta autentifikasi untuk akses. Jadi yang pertama diminta adalah bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaan, baik itu data pasien ataupun data rumah sakit. Dan ini ada integritas, bagaimana di RME itu semua data itu harus terintegrasi dari mulai pasien datang sampai dengan pasien pulang atau dinyatakan meninggal. Dan ketersediaan di RME itu harus disediakan template-nya atau formulir-formulir yang memang nanti akan dialih mediakan ke dalam aplikasi, dan autentifikasi untuk akses. Yang kedua adalah terkait perlindungan data. Setelah keamanan data, ternyata kita selain harus mengamankan data, harus melindungi data. Jadi nanti pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan membuat prosedur pemberian hak akses kepada tenaga kesehatan. Hak akses meliputi hak untuk penginputan data, perbaikan data,
dan peninjauan data. Jadi tidak semua PPA nanti bisa diberikan semua hak ini, pasti akan di breakdown gitu untuk siapa saja yang bisa menginput, siapa saja yang bisa memperbaiki dan meninjau data. Rekam medis dapat dilengkapi tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas isi rekam medis dan identitas penanda tangan. Setelah ada PMK 24 tahun 2022, kemudian ada Renstra, dan akhirnya pemerintah juga memutuskan, Kementerian Kesehatan memutuskan di di KMK nomor 1423 2022 tentang pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik. Memang betul saat ini RSUD Syamsuddin sedang melakukan upaya penyempurnaan untuk RME, tapi bukan berarti kita itu membuat template sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi semua itu sudah diatur dalam KMK ini, KMK tentang pedoman variabel dan metadata penyelenggaraan rekam medis elektronik. Disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik dibutuhkan sistem elektronik yang memiliki kompatibilitas dan atau interoperabilitas antara sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya dan atau sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu. Melakukan komunikasi atau pertukaran data dengan salah satu atau lebih sistem elektronik yang lain. Bahwa untuk memiliki kemampuan kompatibilitas dan atau interoperabilitas, sistem elektronik pada rekam medis elektronik harus mengacu pada variabel dan metadata yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi, kita tetap untuk variabelnya, template-templatenya harus mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini di pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik terdapat dataset yang terdiri atas instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, apotek. Di sini juga terdapat acuan atau daftar variabel rekam medis elektronik yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya di instalasi gawat darurat untuk variabel, tipe data, format atau value-nya itu harus sama se-Indonesia gitu. Jadi agar nanti untuk pertukaran datanya juga lebih mudah. Di sini ada definisi operasional dan juga referensinya. Misalnya untuk identitas umum pasien ada nama lengkap, tipe datanya harus karakter, format atau value-nya sesuai dengan identitas. Untuk nomor rekam medis juga tipe datanya ada karakter, format atau value-nya sistem penomoran unit. Jadi definisi operasionalnya nomor rekam medis yang tercatat di rumah sakit. Ada NIK, nomor induk kependudukan. Itu tipe datanya harus numerik, format atau value-nya 16 digit sesuai dengan NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, perihal pasien yang misalnya Mr. X gitu yang dibawa oleh kepolisian atau dinsos atau ditemukan tengah jalan yang tidak membawa identitas, maka nanti petugas admisi atau pendaftaran tidak bisa mengosongkan NIK. Semuanya harus diisi di dalam aplikasi rekam medis elektronik itu, semuanya harus terisi dengan pilihan-pilihan, yaitu misalnya untuk nomor induk kependudukan jika tidak ada, maka petugas admisi atau pendaftaran harus menuliskan angka 9 sebanyak 16 digit pada aplikasi. Jadi tidak bisa dikosongkan, ditulis nol ataupun di strip. Harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian ada nomor identitas lain, seperti ada nama ibu kandung, terus ada tempat lahir, dan tanggal lahir, tipe datanya ada tanggal, waktu, format value-nya juga sudah ditentukan. Dan jenis kelamin jenis kelamin saat ini mungkin yang kita tahu hanya laki-laki dan perempuan saja. Tapi di variabel rekam medis elektronik, pemerintah sudah menentukan untuk jenis kelamin itu ada 5 pilihan. Tipe datanya numerik, pilihannya 0 sampai 4. Di antaranya kalau pilihan 0 itu tidak diketahui, yang 1 laki-laki, pilihan 2 perempuan, pilihan 3 tidak dapat ditentukan, pilihan 4 tidak mengisi. Jadi tidak hanya skupnya laki-laki atau perempuan saja.
Kemudian ada keamanan data, itu di mana peraturan terkait keamanan dan perlindungan data. Lagi-lagi disebutkan tentang keamanan dan perlindungan data. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, itu merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Disebutkan juga dalam Peraturan Kementerian Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, di mana data pribadi penduduk yang harus dilindungi diantaranya adalah keterangan tentang cacat fisik dan atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Jadi untuk kita PPA yang memang berkaitan erat dengan pasien wajib sekali untuk menjaga data pribadi penduduk ataupun pasien yang kita layani. Nah, di sini juga disebutkan dalam peraturan Kominfo tersebut terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Kemudian Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya agar tidak disalahgunakan. Dalam pasal 4, data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud meliputi, ini menjadi poin yang pertama, data dan informasi kesehatan, di mana catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan atau pelayanan kesehatan itu wajib kita jaga kerahasiaannya. Terus kemudian ada data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Data pribadi yang bersifat umum, sebagaimana yang dimaksud, itu diantaranya meliputi nama lengkap, jenis kelamin, warga negaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikomendasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Yang selanjutnya ada unsur peralihan dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik. Di sini ada 6 untuk unsur peralihan. Yang pertama disebutkan lagi bahwa privasi atau kerahasiaan itu wajib kita lakukan atau kita laksanakan. Terkait data pasien, data rumah sakit itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pada integriti atau terintegrasi, selain terintegrasi juga harus kebenaran datanya itu harus memang terrecord di dalam aplikasi RME. Ada availability atau ketersediaan, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa harus tersedia apa yang memang menjadi kebutuhan user gitu. Untuk authentication atau PIN. Nah, di sini kita nanti akan diberikan satu akun itu untuk bisa mengakses rekam medis elektronik. Jadi nanti setelah mendapatkan akun dan PIN, dimohon untuk Bapak Ibu tidak memberikan atau memberitahukan PIN atau akun Bapak Ibu ke orang lain yang memang tidak seharusnya. Jadi ini betul-betul harus dijaga untuk PIN yang sudah diberikan SIM RS begitu. Untuk akses kontrol itu sudah disebutkan juga tadi bahwa nanti akan ada yang berhak mengakses untuk hanya meninjau, bisa ada yang mengedit ataupun nanti ada yang menghapus, ada yang mengisi. Jadi nanti akses kontrol akan diberikan kewenangannya oleh pimpinan rumah sakit. Dan di sini juga ada unsur peralihan yang terakhir adalah non-repudiation. Non-repudiation atau lock ini adalah tentang kapan kita bisa mengakses rekam medis tersebut. Jadi nanti kita itu akan ada CCTV-nya. CCTV-nya adalah dari pihak SIM RS, di mana bahwa kita ini akan bisa, SIM RS ini bisa melihat siapa saja yang bisa mengakses rekam medis, siapa yang mengakses rekam medis tersebut, kapan dia aksesnya, menggunakan perangkat apa. Nah, ini nanti akan tercatat di dalam sistem di SIM RS. Jadi, meskipun tidak terlihat oleh orang lain, tapi semua kegiatan yang sudah dilakukan Bapak Ibu untuk mengakses rekam medis itu akan tercatat atau tersistem di dalam SIM RS.
untuk jangka waktu penyimpanan. Di dalam PMK 24 2022 disebutkan bahwa data rekam medis elektronik paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien dan dapat dikecualikan dimusnahkan jika data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Pemusnahan rekam medis elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan data dan aplikasi SIM RS nih di posisi cloud. Jadi posisi cloud atau penyimpanan rekam medis elektronik berdasarkan PMK 24 tahun 2022 pada pasal 20 PMK 24 2022. Penyimpanan rekam medis elektronik merupakan kegiatan penyimpanan rekam medis pada media penyimpanan berbasis digital pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, di mana penyimpanan rekam medis elektronik tersebut harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data RME atau rekam medis elektronik. Media penyimpanannya berbasis digital, bisa berupa server, sistem komputasi awan, atau cloud computing. Dan sistem komputasi awan tersebut harus sudah yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi nggak bisa yang asal-asal untuk menyimpan data kita di sistem komputasi awan. Jadi data komputasi awannya harus yang tersertifikasi. Kemudian juga ada media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan berbasis digital sebagaimana dimaksud. Harus atau wajib memiliki cadangan data atau backup sistem. Cadangan data dilaksanakan dengan ketentuan diletakkan pada tempat yang berbeda dari lokasi fasilitas pelayanan kesehatan, dilakukan secara periodik, dan dituangkan dalam SOP masing-masing pelayanan kesehatan. Yep. Kemudian ada 4 kekuatan super dunia modern yang mendorong transformasi digital. Yang pertama itu ada mobile, ada cloud atau sistem komputasi awan, ada Internet of Things, dan juga AI atau Artificial Intelligence, di mana teknologi dan inovasi itu akan menjadikan kita sukses. Untuk takeaway message-nya gitu, meskipun misalnya rekam medis elektronik seperti berkesan riweh ataupun tidak mengenakan, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa lebih melek teknologi karena teknologi itu bukan pesaing, tapi sebagai pendamping karir. Education is an investment. Terima kasih. Sekian pemaparan terkait regulasi dan aspek legal rekam medis elektronik yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, tadi kau potong siapa? Waduh. Tapi kok aku dimulai lagi. Oh ya udah. Coba lihat dulu deh. Tadi kau potong karena dibilang waktu habis. Tidak, maaf, aku maaf. Masih ada.